datangi mereka, kalau itu sudah bisa dilakukan, lakukan saja itu. Nah, itu nilai inovasinya lebih tinggi karena ada lompatan di situ. Nah, termasuk yang dari Apip. Ya, Apip bilang tahun ini masih manual, ya kan Bu ya? Bagaimana nanti tahun depan baru bisa menggunakan web. Kalau nunggu webnya selesai, nah itu lama. Padahal itu kan, ini kan sebenarnya cuma konsultasi kan dengan menggunakan Yahoo juga sudah bisa mengatasi itu ya. Tampilan apa yang mau dimasukkan bisa ya menggunakan Yahoo sehingga ibu bisa melakukan lompatan ya. Jadi di samping manual yang ada tahun ini juga sudah bisa menggunakan secara online, cuma belum menggunakan webnya tapi menggunakan mailing list atau email kah atau apa. Tentu itu harus diprogramkan. Terus untuk satuan Polisi Pamung Praja, ya ini kami ide inovasinya sudah fokus kepada pemberian value kepada konsumennya, ya. Cuma mungkin nanti di milestone-nya belum terlihat dengan jelas saya apa isinya gerakan Kampung Panca Tertib itu. Apa isinya? Ya, apakah sebuah pelatihan atau apa gitu ya? Isinya ini belum. Ya, namanya saya sudah bisa melihat. Oh, kira-kira ini ada sejumlah program, ada sejumlah kegiatan di dalamnya. Nah, itu mungkin nanti bisa diperjelas ketika kita mendesain ya rancangan inovasinya. Untuk rumah sakit, saya setuju Bu ya. Ya, yang istilahnya begini, bagaimana kita memberikan value kepada pasien atau orang yang menggunakan jasa rumah sakit itu. Sudah sakit terus menunggu lagi kan kasihan. Ya lebih bagus mereka begitu masuk ke rumah sakit itu sudah langsung dilayani. Kalau proses menunggunya ya kalau bisa dikurangi sedikit mungkin di rumah sakit biar dia menunggu di rumah. Jadi di Jepang itu ada namanya just in time management. Jadi gambarannya itu just in time management. Gambarannya adalah orang atau barang tidak perlu menunggu lama untuk ditangani. Jadi kalau di Jepang itu seperti membangun gedung seperti ini. Dia tidak perlu gudang. Kenapa? Karena dia sudah atur pasir kapan datang dan langsung digunakan. Pasir berikutnya nanti datang pada saat dibutuhkan. Nah, konsep ini juga bisa diterapkan di rumah sakit. Namanya just in time management. Pasien baru ada di rumah sakit kalau mau dirawat. Kalau proses menunggunya, pemberkasannya itu lebih baik dia di rumah. Nah, saya kira itu barangkali yang bisa kami berikan. Selanjutnya ya ini waktunya jam 12 kita istirahat. Kami berikan waktu istirahat untuk Bapak Ibu. Sesinya kita tuntaskan yaitu diagnos, tetapi prosesnya masih berlanjut sampai pertengahan Maret nanti. Jadi final apa yang Bapak Ibu akan inovasikan itu finalisasinya nanti yaitu pertengahan Maret ya. Mungkin awal-awal Maret ya. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah usulkan itu yaitu dipikirkan lagi kalau bisa menimbulkan lompatan ya. Jadi kalau selama ini misalnya hanya segmen tertentu yang akan menikmati, coba dipikirkan lagi bisa diperluas segmen. Dengan demikian ya, inovasi Bapak Ibu itu dampaknya luas. Kenapa? Dampak menjadi sangat penting karena kriteria keberhasilan sebuah inovasi itu di tingkat internasional itu dilihat dari dampaknya. Kalau cuma dampaknya di lingkungan internalnya saja, ya itu kan sebenarnya tidak terlalu berdampak. Tapi kalau dampaknya sudah bisa sampai kepada keluar masyarakat Jogja, nah itu sudah luar biasa ya. Ada beberapa tadi seperti misalnya ada yang tiket online, itu kan bukan untuk masyarakat Jogja saja, tapi pendatang
dari seluruh Indonesia itu sudah bisa mendapatkan manfaat kalau itu misalnya dilaksanakan. Terus apalagi silakan. Jadi mungkin kalau misalnya bisa keluar daripada apa, tapi yang prioritas itu adalah masyarakat Kota Jogja, ya kan, memang inovasinya. Tapi kalau masyarakat Kota Jogja sudah bisa terpenuhi, tapi kemudian bisa juga keluar lagi dimanfaatkan oleh pihak lain, wah itu lebih bagus lagi ya, bisa sampai ke tingkat internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ide inovasi yang Bapak Ibu sudah paparkan tadi dan yang tidak sempat pemaparan itu sudah disampaikan kepada tim kami dengan tim dari Kota Jogja juga untuk inovasi ini. Itu nanti kami akan lihat ya, kita akan berkomunikasi, alamat email Bapak Ibu kita sudah dapatkan ya, lalu kemudian nanti kita akan coba berikan masukan-masukan yang kira-kira tujuannya adalah meningkatkan dampak itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil Bapak Ibu berpikir tentang ide inovasi apakah itu sudah matang atau masih akan dimatangkan, saya mencoba memproyeksi ke depan ancang-ancang untuk kita melakukan D yang ketiga, yaitu desain. Bagaimana sih bentuk kegiatan merancang nanti? Bisa lanjut? Ya, ini kira-kira gambarannya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu gambaran daripada apa yang akan kita lakukan di dalam desain itu. Ya, jadi pada saat mendesainnya, yang akan kita lakukan yang di tengah itu tahapan namanya. Ya, tahapan. Jadi kondisi saat ini yang tadi Bapak ya buat, terus kemudian yang di tengah itu, yang di dalam kota itu, itulah inovasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Di dalam inovasi itu, untuk mewujudkannya kan ada tahapan-tahapan, ya. Ini untuk mewujudkannya apa dulu yang dibuat, ya. Ini bisa berlapis-lapis kalau inovasinya itu berisi sejumlah kegiatan, ya. Ini hanya contoh saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini tahapan-tahapan, ya. Jadi ini gambaran, hanya proyeksi saya ke depan bahwa ini yang akan Bapak Ibu pikirkan. Bagi teman-teman yang sudah matang dengan idenya dan sudah mendapat persetujuan dari tim nantinya, itu sudah mulai memikirkan ini. Sehingga FGD kita berikutnya yang juga 2 hari itu, jadi FGD berikutnya 2 hari itu tidak perlu terlalu lama lagi ya Bapak Ibu, bahkan mungkin kita tinggal diskusi saja mematangkan untuk pertemuan FGD berikutnya yang kami rencanakan bersama dengan Pak Kris dan Ibu Konco dengan teman-teman di sini. Itu kami rencanakan pertengahan Maret. Kita akan ketemu lagi selama 2 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya lanjut Pak. Ya, yang kedua, ini tolong dilihat-lihat juga kira-kira siapa kira-kira stakeholdernya setiap tahapan itu tadi, ya. Jadi kan ada tahapan pertama kan sampai 7. Siapa stakeholdernya itu? Ya. Kalau Bapak misalnya mau menerbitkan pedagang kaki lima, nah tentu stakeholdernya adalah pedagang kaki lima. Berapa jumlahnya pedagang kaki lima yang mau diterbitkan itu? Tadi yang mau rencananya mau meningkatkan partisipasi pria di dalam BKB, itu sudah identifikasi siapa-siapa pria ini yang menjadi target pertamanya, ya. Itu diajak BKB. Itu identifikasi itu dilihat setiap tahapnya nanti ya. Nah, kira-kira 2 dokumen ini Bapak Ibu sudah dapat gambaran mengenai tahapan-tahapan kita berinovasi. Inovasi yang memerlukan anggaran banyak, ya, ada mau bikin sistem informasi. Nah, kira-kira itu siapa stakeholdernya? Kalau Bapak inovasinya nanti membutuhkan anggaran, kira-kira siapa stakeholder? Nah, bagian keuangan, anggota DPRD itu stakeholder Bapak, ya. Itu pakai lobby ke sana, ya. DPRD gimana? Sampaikan. Nah, itu nanti kami akan
bahas bersama Bapak Ibu selama 2 hari, namanya stakeholder, peta stakeholder. Kita harus petakan stakeholder, karena inovasi banyakkan gagal itu karena kekuatan lawan itu cukup kuat. Ya, inovasi itu kadang-kadang kita bersemangat ya, kita sudah yakin bahwa ini pasti berhasil. Tetapi ternyata ada stakeholder yang juga berupaya sangat kuat untuk menggagalkan inovasi Bapak. Nah, ini harus kita ketahui siapa ini yang berpotensi kira-kira menggagalkan itu. Nah, kalau kita pahami dengan baik, maka tentu kita bisa membangun komunikasi dengan dia, mencoba melihat kira-kira apa yang bisa kita katakan kepada mereka, apa yang bisa kita lakukan kepada mereka, supaya inovasi kita itu kemudian bisa diterima dengan baik. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dari awal, dari kemarin sampai dengan hari ini, kami dari Lembaga Bisnis Negara bersama rekan-rekan yang lain, terus kemudian tim dari Jogja, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula juga dari Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang bicara-bicara, ya kami juga bersama tim itu sudah memaafkan, ya. Jadi posisi kita sekarang kosong-kosong gitu ya. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Baseng, Bapak Muiz, dan Bapak Ibu semuanya dari Lembaga Administrasi Negara, Bapak Kepala Bagian Organisasi, dan semua SKPD yang masih ada di tempat ini. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan, kita masih fresh, walaupun capek tapi fresh. Saya sangat bersyukur 2 hari ini bisa bersama-sama dengan panjenengan. Makasih Pak Baseng, karena saya diberi kesempatan untuk melihat. Ternyata banyak dari teman-teman saya itu yang pintar ngomong. Paling enggak performance sebagai kepala mantap. Sudah saya catat orang-orangnya yang seperti ini. Jadi ini kesempatan bagi saya, terima kasih sekali Pak Baseng. Dan saya hari ini pun juga mendengar celotehan dari Pak Lurah dan Bu Lurah, itu ternyata kaya Pak. Ada yang ngomong Cherokee, ada yang troper, aku tuh Cherokee, ya ampun. Saya asisten saja, adanya suami 1, anak 2, utang banyak Pak. Ya, tapi bersyukur karena nanti katanya Pak Kris mau dikasih 50 juta ya Pak sebulan tulisannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang tadi belum memaparkan dan belum menyampaikan soft copy-nya, ditunggu sampai dengan Senin. Tembusannya dikirim di bagian organisasi. Bisa langsung ke LAN, tembusannya di bagian organisasi, dan ini akan saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Karena saya ini dengan terpaksa diberi tugas Pak Kris jadi ketua Pak katanya Pak. Jadi saya mohon maaf. Jadi Senin judul sudah harus dikumpulkan. Yang tadi dikoreksi oleh Pak Baseng dan Pak Muiz tidak bisa jalan, harap diganti. Dan yang sudah dilaksanakan kemudian dilanjut nanti akan disemprit bagian organisasi. Jangan melakukan inovasi yang sudah dilaksanakan. Jadi mungkin Pak Baseng dan Pak Muiz belum tahu. Menurut beliau bagus-bagus, tapi ternyata itu sudah masa lalu Pak. Jadi kalau masa lalu ya say goodbye saja. Jadi sekali lagi, yang sudah dilaksanakan tolong tidak diinovasi, karena pertanggungjawaban LAN ini berat juga. Harus mendampingi kita, dan pendampingan itu yang murni. Jangan nimbrung yang sudah ada. Nanti sempritannya juga semakin berat ya Pak ya.
Kemudian juga inovasi ini tolong inovasi yang sesuai dengan tupoksi. Kemudian kami berharap Pak Baseng yang kira-kira nanti bisa diadop oleh semua kecamatan dan kelurahan, mungkin itu bisa diangkat ke level yang lebih tinggi. Dengan demikian SKPD yang camat atau lurah harus ganti, Pak. Karena kalau yang bisa menyatu sangat bagus sekali tadi jadi Danurjan. Kalau dari 14 kecamatan yang bisa seperti Danurjan semuanya luar biasa. Benar-benar kota Jogja ini kota ya. Jadi saya senang sekali dengan orang-orang yang berani berinovasi karena katanya orang yang selalu berinovasi itu katanya tidak pikun. Mudah-mudahan ya nanti kalau sudah beli lorok gedek ya. Jadi nanti tanggal 15 Maret lan kesini lagi, mudah-mudahan kita sudah siap dan kita benar-benar konsentrasi. Ini bukan pekerjaan main-main, ini pekerjaan yang sudah diangkat ke pusat. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita dan memberi rahmat sehingga apa yang impian kita tidak hanya bermimpi tapi kita bangun untuk membangun impian itu. Setuju mboten? Sekali lagi hari Senin ditunggu yang belum menyampaikan, yang tadi ada koreksi dari Pak Baseng dan Pak Muiz untuk diganti, dan kemudian kita bisa bersama-sama lagi tanggal 15 Maret. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Jangan dianggap beban tugas ini. Monggo kita saling enjoy dalam pekerjaan, jangan enjoy dalam jabatan. Karena kalau enjoy dalam pekerjaan luar biasa ya Pak. Demikian Pak Baseng, kami mohon arahan terus Bapak. Mudah-mudahan kami yang kecil ini dengan inovasi ini bisa menjadi bagus dari Jogja untuk Indonesia. Kok enggak dikeplok itu? Selebihnya kalau tadi Pak Baseng sudah memaafkan bagi Bapak Ibu yang cerita di belakang, mudah-mudahan kita sadar bahwa cerita panjenengan di belakang tadi ada yang mendengarkan. Untuk itu tolong berempatilah. Nek ono sing bicara di depan, kemudian panjenengan ngomong sendiri rasanya piye. Tolong, inovasi ini juga inovasi. Bagaimana kita menghormat orang lain. Kalau tadi Pak Baseng sudah memberi maaf pada saya mewakili teman-teman Pak yang ngomong sendiri di belakang, terima kasih atas maafnya Pak. Mudah-mudahan kami pun juga dimaafkan sudah mengganggu Bapak. Ya, kita sudah saling memaafkan. Kita nanti pulang dengan 0-0. Besok ketemu lagi jangan menjadi 1 tapi tetap 0. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Baseng, Pak Muiz, Bapak dan Ibu semuanya, Kepala SKPD yang masih lenggah di sini, saya acungin jempol, pendidikan luar biasa. Mari kita sama-sama membangun kota Yogyakarta dengan inovasi yang serba baru. Terima kasih, ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.